عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المعسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ومن سبب الروس والقدر إليه ضاي قبل الفنا والعلا يا عمر يا ولي يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'in ala tafaqquh fi ad-din man ikhtarahum lil-ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tudkhiluna daral khulud. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المتقين. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فاركعوا. وقيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلة الذكر. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segenap para jamaah yang saya muliakan, berkhusus para orang tua saya, Bapak Muhammad Idris, Paman Haji Amas dan Paman Daksa Mas'ud, akhirnya semuanya berdoa, berkhusus buat DKM Bapak Haji Muhammad Ridwan, Ustaz Haji Muhammad Daud, dan akhirnya kita Bapak Haji Fakhruddin, juga Bapak RW 06, yang semuanya mudah-mudahan tanpa terkecuali semoga senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dengan niat untuk taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hafizatullah, sebelumnya kita dengarkan pembacaan kitab. Alangkah baiknya kalau kita awali duduknya kita ini niat beriktikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul
الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه سنة لله تعالى. Hadirin hafizakumullah, untuk malam ini Al-Fakir membaca kitab Targhibul Mushtaqin, yakni dibayani manzumah As-Sayyid Al-Barzanji Zainal Abidin fi Maulid Sayyidil Awwalin wal Akhirin sallallahu alaihi wasallam, yakni ta'lifnya pengarangnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bi ruhihi amin ya rabbal alamin. Beliau adalah seorang ulama Hijaz, disebutnya ulama Hijaz, namun asal usulnya beliau adalah seorang ulama Banten yang kelahirannya di Tanara begitu ya. Dia lama sekali di Mekah Mukarramah dan karangan-karangan kitabnya cukup banyak sekali. Jadi Syekh Nawawi itu sampai terkenal disebut namanya ulama Hijaz. Karangannya diantaranya kitab Bahjatul Wasail, kemudian juga kitab yakni daripada tadi yang kita baca Mustaqim, juga sampai itu banyak sekali kitab-kitab karangan beliau. Dan beliau wafat di tanah suci Makkah. Makamnya tepatnya di Ma'la. Alhamdulillah pada tahun 1983 Al-Fakir ya sudah berkunjung ziarah ke makam Syekh Nawawi Al-Bandani. Kalau bagi jamaah yang ada ziarah ke makam beliau itu dari Masjidil Haram, tepatnya di Babus Salam, terus lurus arah ke Jarwal, bukan arah Jarwal, arahnya ke Masjid Kucing. Ya, di sana ada namanya Masjid Kucing. Di situ ada tempat pemakaman disebut Ma'la. Jadi orang-orang yang meninggal dunia di Makkah dimakamkannya di Ma'la. Sampai Syekh Mahmud Zubair pun ada. Ya, berapa tahun lalu pulang rahmatullah dimakamkannya juga di Ma'la. Nah, Syekh Nawawi pun dimakamkannya di Ma'la. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengar ada manfaatnya untuk kita bersama-sama. Di sini dijelaskan tentang faedah pembacaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'idatun awwal man ahdatsa fi'l al-maulid al-malik al-muzaffar Abu Sa'id fa kana ya'maluhu fi Rabi'il Awwal wa kana yusarrifu 'ala al-maulid kull sanatin 300,000 dinar. Yang pertama-tama orang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-malikul muzaffar. Panggilannya Abu Sa'id. Dia mengadakan acara peringatan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal, dan ia salurkan hartanya untuk acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahunnya itu sebanyak 300.000 dinar dengan uangnya dia belanjakan. Berapa 300.000 dinar? Satu dinarnya aja kurang hampir ya itu 4 juta. Dikurang hampir 1 dinarnya gitu. Nah kalau 1 dinar 4 juta lebih kurang ya, kalau 300.000 dinar berapa hitungnya? Ya nggak bisa kita hitung itu miliaran ya. Itu dia keluarkan hartanya untuk acara peringkat Maulid Nabi Muhammad SAW pada setiap tahunnya begitu. Kemudian
Di sini diceritakan juga dalam acara sebagian maulid itu juga ada di dalamnya mempersiapkan satu alat, ada 5.000 roksal angin. Ini hidangannya ya, 5.000 kepala kambing. Berarti kepalanya terus kambing jadi 5.000. Ya, Masya Allah. Wa syaratu ala bidajajah. Begitu juga 10.000 ayam. Ya, kalau kambing 5.000 kambing, ayam ada 10.000 ayam. Wa mi'atu farasin, begitu juga 100 kuda faras. Ya, berapa banyak kira-kira itu? Kita nggak usah bayangkan. Ya, kambing ada 5.000, sedangkan ya, ayam ada 10.000. Masya Allah. Ya. Banyak sekali hadirin Allah. Kemudian binatang-binatang sejenis itu. Ya, kemudian juga dipersiapkan 30.000 suhun. Suhun itu piring, nampan deh bahasanya. Ya, 30.000 nampan, 30.000 piring besar. Halwa yang isinya itu manisan, kue-kue gitu ya. Nah, itu di luar daripada kambing, di luar daripada ayam. Itu piringnya ada 30.000 piring. Wa lazala ahlul Islam yahtalifuna bi syahri maulidi alaihi salatu wassalam. Dan senantiasa para umat Islam itu mereka ada ikhtilaf ya dalam memperingati acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'maluna al-wala'i wa yatasaddaquna fi layali bi anwa'i sadaqah. Mereka dalam memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengadakan wala'i, walimah. Kayak orang resepsi, apa namanya? Ya, acara walimah. Walimah itu ya, besar-besaran. Seperti acara resepsi itu. Wa tasaddaqu, mereka mengeluarkan sedekah bilayalihi pada malam-malamnya itu, pada malam-malamnya maulid. Bi anwa'is sedekah, dengan macam-macam sedekah yang mereka keluarkan. Awalnya wa yuzharuna surur, mereka menampakkan radian gembira. Wa yuziluna fil maqalla, mereka juga ya bertambah di dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Wa yatanuna bi qira'ati maulidil karim, begitu juga mereka sangat memperhatikan dalam membaca maulidnya ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa yuzhiru alaihi min barakati, mereka nampakkan ya atas mereka itu daripada keberkahannya maulid itu. Kullu fadil amin, semuanya dapat bagilah anugerah secara merata. Dan ini kalau kita ada acara maulid belum seberapa dibanding ya orang-orang dahulu, ya nggak seberapa dibandingin ya Al-Malikul Muzaffar gitu, sampai ribuan ya hewan waktu dia diadakan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dalam kitab Mata'il Anwar, nama kitab ada Mata'il Anwar. Karangan siapa? Di Syekh Muhammad Ibn Munir. Qala Ibnu Jauzi, kata Ibnu Jauzi, min khawasi qira'atil maulid syarif, daripada kekhususan keistimewaan dalam membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, annahu amanun tam fi zalika am, maka menjadi aman ya 1 tahun itu secara sempurna. Aman apa? Aman daripada macam-macam hal yang tidak diinginkan. Wa busyra 'ajilah, dan memberikan al-rasa busyra ya kegembiraan yang kontan fi badlil bughyatil muram, binail bughyatil muram. Artinya dengan dia mendapatkan cita-citanya, maksud tujuannya itu tercapai dengan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu
Kalau kita mengadakan acara Maulid Nabi, ya, niatkan kita lihat kita punya hajat apa, ya, apalagi di saat kita lagi baca asyraqal, ya, itu mengadu banyak doa, itu kita niatkan. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam acara Maulid ini, ya, hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Ya, yang lagi sakit supaya sembuh, yang ada urusan sulit susah supaya dimudahkan oleh Allah, yang punya utang supaya cepat dibayar, bisa terbayar hutangnya dengan barokah bacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi dan sepantasnya sayubianya dalam acara pengajian Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu izharut tajammul wa zina bi ziyadil basharah lailata maulihi syarif. Dan sepantasnya dalam acara pengajian Maulid itu kita menampakkan tajammul kita. Apa tajammul? Berhias diri, ya, berhias diri pakai wangi-wangian. Wa zina bi ziyad, kita berhias diri juga dengan memakai pakaian al-bashrah yang bagus. Oh, ya, maka ibu-ibu, masya Allah, kalau acara Maulid itu ibu-ibu pakaian seragam bagus. Kalau bawa bapak, ya, tahun-tahun di seragam hanya gitu ya. Mereka itu setiap acara Maulid, wah, benar-benar ya pakaiannya. Kalah mau bapak, gitu ya. Itu setiap tahun itu acara Maulid ganti pakaian seragamnya, acara Maulid ganti pakaian seragamnya. Memang sepatutnya seperti itu dalam kitab ini. Wa yanbaghi izharu tajammul wa zina bi ziyadil bashar. Dan sepatutnya memang menampakkan tajammul, dan tajammul itu berhias diri dan juga berhias dengan pakaian kita yang masyaallah, jamilah, nafisah, ya, yang bagus pakaian kita. Lailatul Maulid Syarif. Kapan dipakainya? Bertepatan malam, ya, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di annahu dhakhulna fil akhirah, karena itu merupakan simpanan kita nanti di alam akhir, di alam akhirat. Subhanallah, ini boleh juga nih kita contoh yang begini nih. Ya, iya, kalau dalam acara Maulid pakaian kita ada yang lecek, ada yang kusam, ada yang bagus, pakai yang bagus, ada lagi terbagus, ya, baru pakai yang baru, ya, ada minyak wangi, pakai minyak wangi, begitu. Ini sepatutnya seperti itu. Tanda syukur kita, ya, kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan supaya hasil maksud cita-cita kita tercapai dan kita mendapatkan rahmat Allah, dapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Bustani fil Mawahib, berkata Imam Bustani dalam kitab Mawahib, ada kitab namanya kitab Mawahib. Wa rahimallahu ra'an ittakhadha layali syahra mawlidil mubarak a'yada liyakun asyaddu 'inda ta'ala ma fi qalbihi maradun wa 'iyada indah. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayangnya kepada seseorang, yang mana seorang itu menjadikan pada malam-malaman Maulid yang penuh barokah, dia jadikan seperti a'yad, seperti hari-hari malam ini. Malam apa? Lebaran. Dijadikan malam Maulid Nabi, hari Maulid Nabi, dijadikan seperti hari raya, gitu. Seperti hari raya. Dan juga apa? Dan juga untuk penyembuh daripada penyakit yang ada dalam hati. Ya, penyakit dalam hati ini kan namanya yang nggak bisa kita lihat. Kalau penyakit yang zahir, ya, cacat, saya kelihatan, gitu, ya, macam-macam penyakit kelihatan. Tapi penyakit hati tidak kelihatan. Nah, itu memperingati Maulid Nabi, insya Allah sebagai penyembuh juga sakit, ya, penyakit-penyakit yang ada dalam hati, gitu. Seperti apa? Seperti syirik, hasud, dendam, itu penyakit hati, gitu. Ya. Saya pernah diberitahukan sama Allah yarhamu, saya punya guru Abdul Usman, ya, saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Dia banyak ngasih wasiat sama saya, gitu ya, kita sehat,
Di samping kita sehat juga kita afiat. Apa perbedaan sehat dan afiat? Kalau sehat itu ya, selamat anggota badan kita yang ada di luar secara zahir, selamat daripada macam-macam penyakit. Ya, itu namanya sehat. Kalau afiat itu selamat luar kita, dalam kita, zahir kita, batin kita, selamat daripada macam-macam penyakit. Maka kalau dikatakan bagaimana yang dia sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, secara fisik, secara zahir itu sehat. Tapi batin belum tentu. Maka kalau ini kita tidak sehat, afiat. Kalau alhamdulillah sehat afiat, berarti sehat luar, sehat dalam, gitu. Ya. Karena kalau penyakit luar, kalau kita sudah meninggal dunia, itu hilang semuanya. Ya, itu penyakit yang luar, sakit stroke, ya, sakit apalagi macam-macam deh. Nah, itu kalau sudah meninggal dunia, hilang semua penyakit itu. Tapi kalau penyakit batin, penyakit hati, itu sampai dibawa mati. Tuh, kalau nggak dikikis, nggak dibersihkan, itu sampai terbawa mati. Penyakit dendam, ya, penyakit syirik, hasud, dengki, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya, para ulama sufi, ulama tasawuf, nah, ini di samping kita menjaga kebersihan anggota badan kita, ya, juga kita menjaga kebersihan batin kita. Apa? Yaitu urusan hati kita. Jangan sesama teman ada rasa dengki, rasa dendam. Teman kita, tetangga kita bisa beli motor, kita yang meriang. Ya, kenapa? Saya udah beli motor, saya masih pakai sepeda aja. Oh, ya, begitu. Nah, seharusnya selanjutnya apa? Tetangga kita, teman kita bisa motor, itu bisa alhamdulillah. Mungkin suatu waktu saya bisa pinjam, suatu waktu saya bisa dimocengi. Nah, begitu syukur, ya. Nah, oleh karena itu dianjurkan sama saya pendahulu, kalau urusan agama, urusan akhirat itu kita lihatnya ke atas. Lihatnya ke atas. Oh, teman saya rajin banget ibadahnya, rajin puasa sunnahnya, rajin sedekahnya. Itu boleh kita contoh. Kapan saya bisa kayak gitu? Tapi masalah urusan dunia jangan kita lihat ke atas. Lihatnya ke bawah. Gitu. Bagi kita yang masih pakai ejek naik sepeda, alhamdulillah saya masih bisa naik sepeda. Daripada teman saya jalan kaki tiap hari tempat kerjaannya. Nah, orang jalan kaki pun tiap hari masih bersyukur juga. Alhamdulillah saya masih sehat, saya jalan kaki bisa lari. Ketimbang tetangga saya stroke, nggak bisa jalan, nggak bisa lari. Nah, jadi syukur kita bertambah. Kalau urusan agama kita lihatnya ke atas. Kalau urusan dunia lihatnya ke bawah. Begitu ya. Mudah-mudahan kita selamat. Hadirin hafizahullah, sedikit ya saya baca kitab ini. Jadi acara pembacaan maulid itu dapat menyembuhkan sakit, ya, penyakit, dapat menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati. Wa qala Abdullah bin Isa al-Ansari, berkata Abdullah bin Isa al-Ansari, ini dari kalangan kaum Ansar berarti mungkin ya, al-Ansari. Kana fi jiwari imra'ah salihah wa laha waladun salih fa kanat faqira la syai'a laha illa dinar wahidan min thamani ghasbiha fa mata wa kana dhalika al-walad yaqulu hadha min thamani ghasbi ummi wallah la usalihu illa fi amri al-akhirah. Dan berkata Abdullah bin Isa al-Ansari, dia mempunyai ya seorang tetangga yang dalam keadaan fakir miskin. Jadi dia mempunyai tetangga ya seorang wanita yang miskin, salihah. Namun wanita itu salihah, orang baik-baik. Walaha waladun salih, dan wanita itu pun punya anak satu-satunya. Anaknya laki-laki
soleh. Bahkan sebagian namun wanita itu dia orang miskin, orang fakir, apa-apa, nggak punya sesuatu. Illa dinar wahidan, melainkan yang dia miliki, yang dia punyai hanya uang 1 dinar. Hanya uang 1 dinar. Lebih kurang kalau sekarang 4 jutaan, lebih kurang. Ya. Cuma ya, dia punya uang hanya 1 dinar. Kemudian wanita itu mata, meninggal dunia. Wa zalika walad, kemudian dia punya anak laki-laki yang saleh. Yaqul, dia berkata anak laki itu, hadzal samana rasdu ummi wallahu la sarfu illa fi amil akhir. Ini ada uang 1 dinar peninggalan saya punya ibu, gitu ya. Jadi warisan dah, ya, tarikah kata peninggalan ibu yang meninggal itu juga tarikah. Itu ada hanya uang 1 dinar. Kata anak itu, wallah la sadiqu illa fi amril akhirah. Demi Allah, uang ini 1 dinar saya tidak akan belanjakan kecuali untuk urusan perkara akhirat. Uang 1 dinar ini tinggal di buku saya tidak akan belanjakan kecuali hanya untuk urusan akhirat. Wa kharaja fa yawmin fi hajatin lahu fa kharaja bi qawmin yaqra'una al-Qur'an wa 'amilu maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-awwal. Maka pada suatu hari anak itu keluar jalan, ya, di mana kampung. Kemudian dia melewati ada satu kaum yang mana kelompok kaum itu mereka yaqra'una al-Qur'an, sedang membaca Al-Qur'an. Wa 'amilu maulidan Nabi, kami baca Al-Quran, dia baca kisah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia Rabiul Awal, tepatnya pada bulan Rabiul. Fajalasa indahum, maka anak laki-laki itu, ya, itu dia jalan, dia salah satu kaum jamaah sedang berkumpul baca Al-Quran, juga baca maulid Nabi, maka dia singgah di situ, mampir dah bagi kitanya, yang mampir. Ya, nimbrung kepada kelompokan yang mereka sedang baca maulid, yang mereka sedang baca apa? Al-Quran. Nah, anak muda itu duduk di situ. Pada sa'indah wa sami'a dzalika tsumma nama fi lailatihi fa fi manami ka'anna qiyamah qad qamat. Setelah dia duduk di sisi mereka, kumpul sama-sama. Nah, kemudian di malam harinya dia tidur, anak laki-laki ini. Begitu dia tidur, kalau api mana, lalu anak laki-laki itu melihat di mana-mana di dalam tidurnya karena kiamat berkomat, seakan-akan telah terjadi kiamat pada malam itu. Ya, ini anak laki-laki yang soleh bermimpi seperti itu. Seakan-akan malam itu telah terjadi kiamat. Bukan munadi yunadi aina fulan bin fulan yadhkuru jama'atan fasaqahu ila jannah. Kemudian terjadi kiamat pada saat itu, seakan-akan ada yang memanggil-manggil suara. Aina fulan bin fulan, aina fulan bin fulan, di absen. Itu orang yang tadi baca maulid, satu kelompok kaum yang baca Quran, baca maulid, itu di sana ada suara memanggil-manggil. Ya. Aina fulan bin fulan, mana fulan bin fulan, mana fulan bin fulan. Disebutkan satu persatu di absen begitu. Yazkur jama'atan pasal jannah, mereka sudah di absen, digiring mereka itu satu komputer digiring kemana? Digiring ilal jannah, ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika syar'ahum, gitu juga anak muda, yang satu anak muda yang saleh itu ada di situ sama-sama mereka. Kenapa? Karena tadi acara maulid, acara baca Quran, dia nimbrung di situ. Nah, saat dipanggil, anak muda ada di situ sama mereka. Wa qala al-munadi, dan berkata yang memanggil-manggil itu, innallaha ja'ala lakum minkum qasran fil jannah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk kamu qasran. Qasran itu gedung di surga. Pada kalau dzalika syar qasran, lalu anak muda itu masuk ke salah satu gedung yang ada dalam surga. Lam yara ahsana minhu wal hurul 'ain fihi katsira. Yang mana
gedung itu nggak pernah dia lihat yang sebagus itu, dan di dalamnya banyak bidadari yang begitu banyak, yang begitu indah dan cantiknya. Oh ya, itu anak muda masuk dalam suatu gedung, lihat begitu indahnya surga, ya, dan juga banyak di dalam bidadari. Wala abwabi khaddam, namun di mana pintu-pintu surga itu ada khaddam. Khaddam itu security kalau bahasa kita, apa namanya, yang jaga pintu, ya, semuanya pintu-pintu itu dijaga sama penjaga pintu. Oh, ya, dijaga itu, ada yang menjaganya. Lalu di sini dijelaskan, laisa hadza wa arada dukhul wa ala abwabihi khaddam, di mana pintu-pintunya itu ada penjaga-penjaga, ya, pintu surga. Wa ba'd qusur atau min qusur, ada lagi sebagian, ya, gedung-gedung itu masih banyak yang begitu indah, alladzi dakhala fihi, yang dia masuk di dalamnya. Maka ketika anak muda itu udah mau masuk di dalam itu, fala Muhammad dukhul, ketika dia udah menginginkan masuk, kalau sudah berkata penjaga pintu itu, laisa hadzal, anak muda, ini bukan buat kamu. Kalau kita mau masuk dijaga, ya, ini bukan buat kamu. Wa innama huwa allazi amila mawdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini diperuntukkan orang yang mengerjakan acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga itu, gedung itu, ya, disiap-siapkan untuk orang yang mengadakan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak muda pun nggak, ya, masuk udah kenapa? Karena dia hanya nyuruh tadi, ya, cuma nebeng gitu kan. Nah, akhirnya apa harus dijelaskan? Para dukhul fil lamma Muhammad dukhul qala qadar laysa hasana wa inna ma huwa alladhi amila mawlida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala asbaha dzalika syabu, kemudian anak itu begitu di pagi harinya dzalika syab, jadilah anak muda itu zarafa zakat dinar, uang yang 1 dinar itu yang peninggalan ibunya yang pulang Rasulullah. Nah, itu dia belanjain semuanya untuk dia bikin acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, uang 1 dinar itu udah dibelanjakan untuk dia bikin acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farahan, karena dia sangat gembira. Biru'yahu, dengan dia dapat melihatnya. Wa jama'al fuqara, dia undang orang-orang fakir. Yazkurunallaha, kemudian mereka di situ kumpul. Mereka berzikir, baca tahlil, tahmid, takbir dan sebagainya. Yaqra'una Qur'an, mereka juga baca Al-Qur'an. Wa maulidah sallallahu alaihi wasallam, dan juga baca kisah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qasala jama'a wa yahu, kemudian diceritakan sama jamaah tadi malam dia melihat seperti ini. Akhirnya dia mengadakan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alahu minka, fa'alahu bidzalika, kemudian dia sangat gembira. Mereka juga diceritakan sangat gembira. Wa nazara an la yaqta'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia nazar bahwa dia tidak mau memutuskan, tidak mau memberhentikan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam madama hayyan, selama dia masih hidup. Jadi dia nazar selama dia masih hidup tetap dia akan mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahunnya. Summa nama, kemudian anak muda itu tidur lagi. Para umahu, kemudian dalam tidurnya anak muda itu bisa melihat ibunya, dipertemukan, ya, kepada ibunya udah perang rahmatullah. Apa sih dijelaskan? Fi hayatin hasanah, ibunya itu dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus. Wa fi hulalin min hulalil jannah, ibunya juga memakai perhiasan surga, ya, kalung, gelang dan sebagainya. Ya, ibunya dalam keadaan memakai perhiasan surga. Walaha raihatul jannah, begitu juga dia punya wangi semerbak, wanginya wangi surga itu ibunya. Wa qabbala yadaha, anak muda itu dalam mimpinya dia cium tangan ibunya. Saking gembiranya, ya, sekian lamanya tidak berjumpa sama ibu, coba dia pertemukan, kemudian tuh ibu dicium tangannya. Kemudian apa sih dijelaskan?
Wa qabbalat hiya ra'sahu, kemudian sang ibu begitu cium tangannya sama anaknya, maka ibu pun memberikan balasan. Ibu itu mencium kepala anaknya itu, ya, dengan apa? Dengan begitu udah sangat mustaqnya, sangat rindunya, sekian lama gak berjumpa sama ibu dan anak. Akhirnya anak dipertemukan, cium tangan ibunya, dan ibu juga mencium kepala anaknya itu. Wa qalat, dan ibu sambil berkata, jazakallahu khairan, hai anakku, semoga Allah yang membalas segala kebaikan kamu, ya waladi, wahai anakku. Laqad atani malakun wa atani hadhihi hudal, dan sungguh telah datang kepadaku satu malaikat, yang mana malaikat itu telah memberikan kepadaku perhiasan-perhiasan ini. Ibunya pakai perhiasan itu di tangan terhadap badannya. Sungguh telah datang padaku satu malaikat memberikan perhiasan padaku, perhiasan surga. Macam itu. Apa di sini dijelaskan? Wa qala laha min aina lak hadhihi karamah, ya ibu, dari mana kamu memperoleh kemuliaan semacam ini? Ya, diberikan perhiasan surga. Wa qala, lalu ibu berkata, di annaka qad sana'ta bidinar, sesungguhnya engkau telah memperbuat dengan uang 1 dinar yang aku wariskan, aku titipkan. Engkau adakan acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidat awwalin wal akhirin. Wa hadza jazaa'u min 'azimi nabi man azzama nabiyahu wa 'ala maulid sallallahu alaihi wasallam. Inilah balasannya orang yang mengagungkan, mentakzimkan terhadap nabinya, dan dia mengadakan acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini seorang anak dapat diperlihatkan berjumpa dengan ibunya, anak itu cium tangan ibunya, kemudian ibunya juga ya mencium kepala anaknya itu, ya, ibu berkata, hai anakku, sungguh Allah telah memberikan balasan yang baik kepadamu, yang mana engkau telah membelanjakan uang 1 dinar yang tadi ditinggalkan oleh ibunya, ya, engkau peruntukkan acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan kebaikan kepadamu, wahai anakku. Terima kasih ibunya kepada anaknya itu. Kenapa? Karena anaknya memang anak yang soleh. Ibunya ibu salihah, begitu. Karena itu kita dalam acara peringatan maulid yang kita adakan, ya, insya Allah ini menjadi suatu keberkahan buat kita semuanya. Ya, mungkin besok-besok, ya, kalau ada acara maulid, nah, kita perlu takzim, nah, kita takzimkan, kita agungkan. Ada pakaian kita yang baru, pakai yang baru, ya. Kita keluarkan infak sedekah malam itu, ya, berikan kepada anak-anak, ya, pada fuqara, pada masakin, gitu. Itu enggak menjadi kurang harta kita. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la qasamadun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang kau keluarkan untuk sedekah, bahkan harta itu akan yazdad, bertambah, sampai 3 kali. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu jangan kita takut-takut kalau mau mengeluarkan sedekah untuk acara maulid. Dia pengen dapat syafaat Nabi, ngeluarin buat acara maulid, ya 20.000. Apalagi gopek masih ada gopek, ya, lagi malam ada syafaat Nabi, ya. Nah, kita jangan segan-segan, jangan bakhil. Apa katanya? Kata Nabi kita, mana qasamalun, tidak akan berkurang suatu harta, ya, kalau dikeluarkan untuk sedekah, bal yazdad. Ya, bahkan akan bertambah. Nah, dan kitab yang lainnya, akhrij ma fi jektik yatika ma fil ghaib. Keluarkan yang ada di kantong kamu, nanti yang enggak kamu lihat akan datang kepada kamu. Ya, maksudnya dibalas oleh Allah, ma fil ghaib yatika ma fil ghaib. Ya, nanti yang gaib akan datang kepada kamu. Nah, bedanya begini hadirin. Sumur kalau kita timba, ya, semakin banyak kita keluarkan, kita angkat airnya, itu airnya semakin jernih. Iya Pak ya? Iya, semakin banyak tuh airnya, untuknya. Tapi kalau kita nggak keluarin, kita nggak angkat tuh air, sumurnya jadi sumur apa namanya? Sumur. Kalau sumur mati, sumur macam-macam. Ada
kadun, ya kan? Ada apa lagi? Ada kodok, ya kan? Ada macam-macam. Kenapa? Kena airnya nggak dipakai, jadi keluarin. Akhirnya jadi sumur apa namanya? Sumur mati, begitu, ya. Itu nggak jernih lagi dah airnya, begitu. Nah begitu juga harta kalau dia tahan, kita nggak mau keluarkan infaknya, kita nggak mau sedekahnya, kita tahan aja, ya. Nah, tapi itu tidak mustahil akan menjadi macam-macam yang kita tidak inginkan. Kadang kalanya jadi penyakit, dan kadang kalanya jadi macam-macam ya, bala. Oleh karena itu, ya kita rajin-rajin untuk berinfak dalam kebaikan. Nah, dengan demikian mudah-mudahan ya semakin rasa timbul ya cinta kita pada Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah dengan demikian kita mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para jamaah, saya menyampaikan maklumat ya, merupakan undangan dari Akhina Pamanda Ustaz Bapak Mas'ud, yang beliau akan mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Musola Al-Barakah Kampung Rendal. Nah nanti ya, insya Allah waktunya tanggal 9 ya, berarti malam minggu besok, malam Ahad. Waktunya pada Isya. Ya, kami mohon pada jamaah dan insya Allah kita bakalan hadir sama-sama, kita semarakkan, kita syiarkan dalam acara Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita telah dapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu silakan untuk pembacaan doa, kita zikir al-Fatihah dan doa Mas'ud. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.